Karena cita-cita mereka ini kan mengganti filosofi Grondslag kita. Mereka ingin mengganti filosofi negara, mengganti sistem negara. Kalau mereka hari ini getol gitu ya, membuat populasi dukungan dari masyarakat sebanyak-banyaknya, tapi nggak juga mengganti, terus buat apa coba? Nggak masuk akal. Mereka pada akhirnya akan betul-betul mengarah kepada gerakan-gerakan kekerasan berbasis, gerakan-gerakan revolusi berbasis kekerasan. Suatu saat ada momentumnya itu. Ini saya sepakat sekali dengan dari PBNU ya, untuk bisa mengeluarkan resolusi fikih peradaban ini. Artinya kita kemudian harus bisa mengembalikan Islam ini sebagai kontributor utama dalam peradaban manusia. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada lagi. Kita pernah punya sejarah yang gemilang dari sisi ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi kontribusi bagi peradaban manusia hari ini. Pemikiran-pemikiran gemilang dari Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Al-Kindi, Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Rumi, Tabrizi, dan semuanya berkontribusi untuk berbagai pemikiran-pemikiran filsafat dan menjadi embrio dari perkembangan teknologi hari ini di seluruh dunia. Nah itu kan kalau Hizbut Tahrir ya, itu kan ada mereka punya doktrin yang apa sih, Tolabun Nusroh atau apa ya, mencari kemenangan atau kekuatan, menggalang kekuatan kan melalui penyusupan dan seterusnya. Itu kan juga bagian dari cara untuk mencapai kekuasaan. Poin saya gini, Cak. Kan mereka pengen khilafah nih. Mereka nggak mau pemilu karena pemilu haram, kan? Bagian dari demokrasi. Terus pakai cara apa? Kan harus melalui perebutan kekuasaan. Revolusi. Nah, revolusi artinya kan berarti tidak damai. Artinya jargon atau klaim damai itu memang yang seperti Cak Islah bilang itu hanya kedok saja, kamuflase saja karena kecil gitu kan. Jadi ketika mereka saatnya mengambil kekuasaan kan mereka memakai cara-cara kudeta apa, dan itu mungkin Cak Islah bisa cerita bagaimana Hizbut Tahrir di negara-negara lain, Cak. Gimana? Pada tahap desperate, pada tahap ketika mereka ini sudah mulai hopeless untuk memperjuangkan itu, tapi momentumnya juga tidak dapat. Pada akhirnya mereka akan bergabung dengan kelompok-kelompok jihadis. Satu contoh, banyak kejadian ini di Turki misalnya. Jadi ada beberapa kelompok jihadis yang kemudian bergabung ke ISIS atau Al-Qaeda. Itu memang awalnya being radicalized oleh Hizbut Tahrir. Itu banyak datanya. Kelompok-kelompok FTF, FTF itu Foreign Terrorist Fighter. Orang Indonesia yang kemudian bergabung dengan ISIS di Suriah dan di Irak kemarin itu adalah orang-orang yang terpapar oleh pemahaman-pemahaman khilafah ini. Semua. Kalau kita punya datanya itu. Ada beberapa dokter, pilot, semua yang percaya bahwa Abu Bakar al-Baghdadi ini adalah khilafah seperti yang dijanjikan oleh kelompok-kelompok Hizbut Tahrir ini. Sehingga mereka menjual asetnya semua dan bergabung ke sana karena ini dianggap khilafah yang akan memakmurkan Islam dan memakmurkan mereka. Mereka akhirnya bergabung ke sana dan akhirnya mereka di sana dijadikan jihadis. Artinya dalam tahap yang putus asa, orang-orang termasuk mahasiswa yang terpapar oleh pemahamannya kelompok Hizbut Tahrir ini pada akhirnya juga akan melakukan upaya angkat senjata juga, kasarnya ya, tanda kutip. Karena tidak mungkin mereka akan memperjuangkan ini hanya sedemikian, ini flatliner seperti ini gitu ya. Pada akhirnya mereka akan punya pemikiran-pemikiran yang harus bergerak kepada marhalah-marhalah secara periodik mewujudkan revolusi. Stages ya, tingkatan-tingkatan ya. Pasti mereka akan menuju ke arah sana. Jadi nggak cukup hanya dengan pawai akbar atau dengan pengajian Apa gunanya kekuasaan kan? Apa gunanya mereka berusaha mempengaruhi populasi sebanyak mungkin, tapi kalau kemudian tidak juga ingin menguasai negara ini, nggak mungkin juga. Karena cita-cita mereka ini kan mengganti filosofi Grondslag kita. Mereka ingin mengganti filosofi negara, mengganti sistem negara. Kalau mereka hari ini getol gitu ya, membuat populasi dukungan dari masyarakat sebanyak-banyaknya, tapi nggak juga mengganti, terus buat apa coba? Nggak masuk akal. Mereka pada akhirnya akan betul-betul mengarah kepada gerakan-gerakan kekerasan berbasis, gerakan-gerakan revolusi berbasis kekerasan. Suatu saat ada momentumnya itu. Jadi udah tepat ya keputusan membekukan keputusan fikih peradaban NU juga menurut saya sudah tepat. Nah ini terakhir Cak Islah tentang fikih peradaban NU. Kan Cak Islah menyatakan bahwa ini harus didukung dan disebarluaskan kan. Ini kan NU menolak khilafah, berarti NU menolak politisasi Islam kan. Islam jangan dijadikan sebagai kendaraan politik. Islam menjadi bagian dari rahmatan lil alamin. Nah itu yang
bayangan Cak Islah tentang masa depan umat Islam itu jadinya seperti apa? Yang kalau memang nggak ada politiknya, terus bagaimana? Masa depannya seperti apa dengan fikih peradaban ini? Ya, ini saya sepakat sekali dengan dari PBNU ya untuk bisa mengeluarkan resolusi fikih peradaban ini. Artinya kita kemudian harus bisa mengembalikan Islam ini sebagai kontributor utama dalam peradaban manusia. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada lagi. Kita pernah punya sejarah yang gemilang dari sisi ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi kontribusi bagi peradaban manusia hari ini. Pemikiran-pemikiran gemilang dari Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Al-Kindi, Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Rumi, Tabrizi, dan semuanya berkontribusi untuk berbagai pemikiran-pemikiran filsafat dan menjadi embrio dari perkembangan teknologi hari ini di seluruh dunia. Dan kalau kita berbicara tentang teorinya Arnold Toynbee misalnya, orang Eropa itu maju karena dia itu belajar dari kemajuan orang Arab. Orang Arab itu maju karena belajar dari kemajuan orang Romawi. Orang Romawi juga maju karena belajar dari kemajuannya orang Yunani. Ini kan estafet-estafet yang luar biasa. Nah, Islam harus dikembalikan ke posisi ketika Islam menjadi rujukan dari sisi ilmu pengetahuan. Karena kalau Islam terus bermimpi dengan berbagai impian-impian politik, pada akhirnya akan berkenalan dengan kekerasan, kebencian, caci maki, dan Islam betul-betul kehilangan marwahnya sebagai bejana untuk menciptakan kemanusiaan dan kedamaian. Jangan salah, Islam itu adalah agama yang terakhir yang menjadi panutan, seharusnya menjadi panutan dari seluruh umat manusia di dunia hari ini. Tapi kalau kemudian Islam ini selalu diseret paksa dengan kepentingan-kepentingan politik, maka yang terjadi adalah hasutan demi hasutan, caci maki, kebencian, bahkan pada level pedas terakhir ingin membinasakan orang lain yang berbeda. Ini tidak boleh terjadi lagi. Dan kita harus betul-betul membawa Islam ini sebagai kontributor utama dalam ilmu pengetahuan. Kita kan kadang-kadang miris ini, Mas Marsal. Kita miris, kita masih berdebat soal fikih-fikih recehan yang nggak jelas, yang coba bayangin ya, saya kadang-kadang miris. Setiap akhir tahun kita ribut dengan cemara yang punya agama gitu. Terus topi Santa Claus dan sebagainya. Nanti Imlek kita ribut soal peringatan Imlek. Ini Valentine Day kita ribut lagi. Terus begitu tradisi kita itu berdebat soal ini dari tahun ke tahun. Elon Musk yang tidak kita tahu-tahu udah mulai mau membangun peradaban di Mars coba. Hingga akhirnya kita itu betul-betul hanya menjadi consumer, bukan producer lagi. Nah, Islam harus bangkit secara ilmu pengetahuan. Coba bayangin sekarang ini, kita hanya terkagum-kagum dengan mobil listrik, kita terkagum-kagum dengan perkembangan teknologi yang ditelorkan oleh orang lain. Dan kita betul-betul masih sibuk di counter-counter recehan, tukar tambah soal harga HP. Ya. Sementara iPhone, Samsung, dan Huawei udah memikirkan tentang 5G, 6G, 7G, dan sebagainya. Nah, itu karena energi Islam tidak diarahkan kepada peradaban ya. Betul. Tapi kepada politik. Politik. Padahal politik inilah yang memundurkan peradaban Islam. Dari dulu. Politik setelah kenabian, setelah after the prophet era, pada akhirnya kan memundurkan Islam, meskipun Islam sempat berkembang lewat ilmu pengetahuan, tapi kemudian semua itu gugur paksa karena persoalan-persoalan ekspansi politik. Dan selesai semua hingga hari ini. Islam kemudian menjadi penyumbang, bukan penyumbang utama dalam peradaban manusia. Fikih peradaban NU ingin mengembalikan fungsi Islam sebagai agama yang menyuarakan kemanusiaan, kedamaian, dan cinta. Dan juga ingin memajukan ilmu pengetahuan supaya apa? Islam ikut berperan serta dalam kontribusi-kontribusi keilmuan. Itu saya kira sangat sederhana sih. Dan kalau kemudian ular bludak ini keluar menentang fikih peradaban NU karena mereka masih bermimpi bahwa Islam hanya bisa dijayakan lewat politik. Ini salah ini. Lewat sistem monarki bernama khilafah. Iya, karena dan Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang kecuali zaman Nabi. Kita tidak berbicara tentang ketika prophet era, kita berbicara after the prophet era. Dan tidak gemilang sama sekali. Bisa sedikit dielaborasi nggak? Tidak gemilangnya itu kenapa? Ya, maksudnya gimana itu? Ya, artinya begini, misalnya kita bicara sejarah. Kekuasaan politik Islam yang berkuasa berabad-abad di Andalusia, di Eropa, mulai dari semenanjung Iberia sampai ke Toulouse di Prancis, itu justru dibangun dengan membunuh 20 juta orang Eropa. Ini kan buat saya nggak bangga. Membantai orang untuk suatu glorifikasi, buat saya nggak bangga. Ini justru menyalahi konsep-konsep Islam sebagai agama cinta. Ini bukan agama rahmat. Tapi karena politik,
akhirnya semua itu seolah-olah termakfukan gitu. Dimaafkan gitu. Dimaafkan. Dimaklumi. Ini nggak boleh terjadi lagi. Dan kita lihat di Indonesia hari ini, orang saling mengkafirkan satu sama lain, padahal agamanya sama, sesama Islam, tafsirnya sama, bahkan sesama NU, itu bisa saling mengkafirkan hanya karena perbedaan orientasi politik. Ini loh bahayanya politik. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi. Kita tinggalkan jubah-jubah politik itu semua. Silahkan orang Islam berpolitik untuk mengawal ruang politik supaya tidak keluar dari maqasid syariah, tapi jangan tunggangi Islam sebagai alat untuk menggelembung kekuatan elektoral. Karena kita ini kan manusia biasa. Nah, itu kalau saya pandangannya seperti itu, dan tidak ada sejak khilafah tumbang, khilafah Utsmani terakhir 1924 terakhir itu tumbang. Khilafahnya sendiri tidak pernah bisa menyelamatkan khilafah sendiri. Coba. Ya kan? Khilafah tidak bisa menyelamatkan khilafahnya sendiri. Terus ini dibilang hari ini solusi semua kehidupan manusia. Nggak bisa dia menyelamatkan dirinya sendiri, nggak bisa kok. Dan putus di tangan seorang biasa, Kemal Atatürk, bukan nabi, bukan siapa. Kok kayak kata, ini kan anomali ya. Kalau dikatakan khilafah itu buatan Allah, seolah-olah Allah itu dikalahkan oleh Kemal Atatürk. Nggak bisa, ini nggak logis sama sekali. Ini tolong kepada para pengusung Hizbut Tahrir Indonesia, ya, aktivis-aktivis, marilah kita diskusi. Nggak apa-apa sampai ini tuntas. Berikan penyadaran kepada masyarakat, jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang yang punya impian-impian politik mengatasnamakan agama. Oke, ini kalau berbicara dengan Islah Bahrawi ini kita bisa lama loh, karena pembicaraannya tuh merentang dari sejarah, ya, sejarah Islam, terus kemudian pemikiran, filsafat, terus kemudian konteks Indonesia. Ini orang yang kaya banget dengan pengalaman. Kita akan membahas hal-hal itu lain kali ya, Cak Islah. Tapi sekarang kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Cak Islah atas tausiahnya. Bukan, saya santri. Atas diskusinya, atas bahsul masail. Kalau di NU kan namanya bahsul masail ya, membahas masalah. Iya, bahsul masailnya recehan lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.